Di peta ia tampak seperti titik kecil di luasnya Laut Cina Selatan. Namun bagi para ahli strategi militer, wilayah ini adalah garis merah kedaulatan Indonesia. Bukan sekedar wilayah penangkapan ikan, ia adalah bagian dari kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki nilai strategis tinggi, baik secara ekonomi maupun militer. Banyak yang bertanya, benarkah ada pangkalan rahasia di sana? Jawabannya bukan soal rahasia seperti di film, melainkan soal penguatan militer yang terukur dan terbuka secara bertahap. Indonesia membangun kehadiran pertahanan tanpa harus memicu eskalasi, namun tetap memberikan efek tangkal yang nyata. Secara geografis, Natuna berada di jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk. Posisi ini menjadikannya penting bagi stabilitas kawasan. Karena itu, Indonesia telah membangun satuan TNI terintegrasi di Natuna sejak akhir dekade 2010-an yang menggabungkan kekuatan angkatan darat, laut, dan udara dalam satu komando. Penguatan dilakukan secara bertahap, mulai dari peningkatan fasilitas pangkalan, perpanjangan landasan udara, hingga kemampuan dermaga untuk mendukung operasi kapal perang. Semua ini menunjukkan bahwa Natuna dipersiapkan sebagai titik pertahanan berkelanjutan, bukan sekedar pos pengawasan biasa. Jika berbicara tentang pertahanan modern, konsep yang digunakan adalah A2AD atau Anti-Access Area Denial. Strategi untuk membatasi pergerakan pihak asing di wilayah tertentu. Di Natuna, pendekatan ini dibangun melalui kombinasi sensor, personil, dan sistem persenjataan. Indonesia diketahui mengoperasikan berbagai sistem radar jarak jauh dalam jaringan pertahanan nasional yang berfungsi memantau pergerakan udara dan laut. Detail penempatannya tidak dipublikasikan, namun keberadaan sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas di wilayah perbatasan. Selain itu, terdapat penguatan satuan pertahanan pantai dan pertahanan udara. Berbagai sistem rudal dan artileri modern canggih yang dimiliki oleh TNI kita berpotensi menjadi bagian dari lapisan pertahanan ini, Bang. Meskipun konfigurasi pastinya tidak diungkap ke publik, inilah esensi pangkalan modern. Tidak selalu terlihat mencolok, tetapi memiliki daya tangkal yang sangat nyata dan luar biasa. Pangkalan yang kuat bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal daya tahan. Di landasan pacu telah ditingkatkan sehingga mampu mendukung operasi pesawat tempur seperti F-16 dan berpotensi untuk pesawat generasi baru di masa depan. Selain itu, peningkatan kapasitas logistik, bahan bakar, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi kunci. Sebuah pangkalan di wilayah terdepan harus mampu bertahan dan beroperasi secara mandiri dalam berbagai situasi, termasuk jika terjadi gangguan jalur suplai. Kesimpulannya, penguatan militer di Natuna bukanlah mitos atau sekedar cerita sensasional. Ia adalah bagian dari strategi jangka panjang Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Indonesia tidak sedang mencari konflik, namun melalui pendekatan yang terukur di Natuna, Indonesia mengirimkan pesan yang jelas. Wilayah kedaulatan harus dijaga, dan setiap potensi pelanggaran akan dihadapi dengan siapan yang matang. Menurut Anda, apakah penguatan di Natuna sudah cukup? Ataukah Indonesia perlu membangun sistem pertahanan serupa di wilayah perbatasan lainnya? Saya Mas Pras, dan jangan lupa subscribe dan like komen video ini. Terima kasih, Bang.